Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur kita memasuki minggu yang baru. Dan hari Senin ini, saya mengajak setiap kita untuk melihat Alkitab kita bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-23. Nah, sepanjang minggu ini kita akan melihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Banyak terjemahan, hampir semua menggunakan kalimat He restored my soul, atau Dia memulihkan jiwaku. Keluargaku di dalam Tuhan, kita bukan hanya menerima kesegaran, seperti kita disiram dengan air yang dingin begitu ya. Kita merasa wah segar banget. Kayak kita lihat beberapa di Indonesia ada iklan dari beberapa minuman ya. Minum minuman tertentu dan kemudian merasakan wah sepertinya kita habis disiram dengan air yang dingin dan kita merasakan kesegaran begitu ya. Nah, kesegaran sebenarnya menggambarkan ada sesuatu yang dipulihkan dari kehidupan kita. Rasa lelah, rasa capek kita akan kehidupan, rasa terburu-buru ya, segala tekanan itu sepertinya terlepas. Nah, itu digambarkan sebagai sebuah kesegaran. Tapi yang Tuhan berikan buat kita lebih dari sekedar penyegaran seperti itu. Tuhan menyediakan pemulihan bagi kita. Tuhan memulihkan setiap kita domba-dombanya. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita terluka, ada banyak hal yang membuat kita kecewa, ada banyak hal yang membuat kita merasa tertekan. Namun ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, Dia adalah Tuhan yang menjadi penuntun setiap kita, Dia adalah Tuhan yang menjadi gembala yang agung bagi setiap kita. Dia bukan hanya memberikan kepada kita penyegaran, tapi Dia menyediakan pemulihan bagi setiap kita. Nah, kita bersyukur karena di dalam Tuhan, tidak peduli seberapa rusak atau seberapa buruk keadaan kita hari ini, selalu ada pengharapan bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dalam ibadah raya minggu kemarin saya mengambil bagian dari Lukas pasal yang ke-15 ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, tentang anak yang hilang. Dari 3 perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita satu pesan bahwa kita ini sangat berharga di hadapannya. Domba yang hilang, dari 100 kawanan domba, ada satu yang hilang. Sang gembala meninggalkan yang 99 dan mencari satu domba yang tersesat. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mungkin domba tersesat karena dia kelelahan, mungkin dia merasa keletihan sehingga ketika rombongan yang lain berjalan dia paling belakang dan dia ketinggalan. Dirham yang hilang, mungkin dilupakan orang lain, ya mungkin diletakkan di tempat yang salah, ya. Tapi ada Tuhan yang mau mencari dan menemukan dirham itu. Sekalipun dia hanya satu, tapi dia bagian dari 10 dirham yang lain. Tanpa adanya dia, maka 10 dirham itu kehilangan nilainya. Dan 1 dirham itu sangat berharga untuk Tuhan dalam perumpamaan itu ya. Dan yang luar biasa, perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini dia ingin kembali kepada bapaknya bukan karena dia bertobat dan menyadari bahwa dia sudah berbuat salah kepada bapaknya. Firman Tuhan mencatat bahwa dia kembali kepada bapaknya bukan untuk kembali menjadi anak, tapi untuk menjadi hamba atau orang upahan dari bapaknya, supaya dia dapat menikmati kembali apa yang sudah tidak bisa dia nikmati. Namun sang bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi anak yang hilang ini, dia bukan hanya memberikan apa yang sudah hilang dari anak ini, ya, tapi dia juga memulihkan keadaannya. Dia memberikan baju yang baru, berbicara tentang identitas yang baru. Dia memberikan cincin meterai, berbicara tentang sesuatu otoritas yang baru diberikan kepada anak yang hilang ini, yang sudah berdosa terhadap bapaknya. Nah, itu semua menggambarkan bagaimana Tuhan ingin supaya setiap kita domba-domba gembalaannya, kita mengalami pemulihan. Kita sangat berharga, Dia sangat mengasihi kita, dan tidak peduli hari ini kita dalam keadaan seperti apa. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita datang karena kita sudah kehilangan banyak hal, tapi mari kita datang karena kita menyadari bahwa ya, aku ini sangat berharga, aku ini sangat mulia, dan Tuhan mati bagi aku. Dia pasti menyediakan dan akan melakukan pemulihan dalam kehidupanku. Biarlah di sepanjang minggu ini firman Tuhan pagi hari ini menjadi
perenungan yang baik bagi setiap kita. Mungkin kita akan berhadapan dengan hal-hal yang situasi-situasi yang sulit di beberapa hari ke depan. Namun biarlah kita terus diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Kita adalah kawanan domba yang digembalakan oleh gembala agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak pernah kekurangan perhatian, kita tidak pernah kekurangan kasih sayang. Tuhan sangat cukup untuk segala keperluan dan kebutuhan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Sungguh bersyukur untuk waktu yang baik kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Allah Roh Kudus, mari Engkau berkarya dalam hidup kami. Mari Engkau berbicara dalam hidup kami. Mungkin hari ini Tuhan kami merasa kehidupan kami terlalu sulit untuk bisa dipulihkan. Namun biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, Roh Kudus melawat hati kami sehingga kami diberikan iman, kepercayaan bahwa Allah sanggup melakukannya bagi kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam perkataanmu. Engkau setia dalam segala jalan-jalanmu. Dan Engkau selalu menyediakan pemulihan bagi kami. Engkau bukan hanya memberikan kepada kami apa yang hilang dari hidup kami. Tapi Engkau memberikan lebih dari itu. Engkau memberikan kami identitas yang baru. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi kawanan domba gembalaan-Mu. Dan sungguh kami bangga Tuhan. Kami bersyukur karena kami ini berharga dan mulia. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena Allah kami adalah Allah yang baik. Yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kami. Yang mau terus berjalan menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluargaku, HCC Family, dan setiap kami yang mengikuti Morning Blessing pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang baru. Berkat Tuhan menyertai setiap kita. Shalom.